Guys, saya akan jelaskan bagaimana cara supaya jadi kaya dengan cara membodohi orang Kristen Indonesia. Orang Kristen Indonesia rata-rata punya psikologi budaya Indonesia. Orang Indonesia di mana-mana punya satu kesamaan, yaitu percaya akan hal-hal mistis, percaya akan roh-roh leluhur dengan hal-hal yang magis. Kalau kamu jadi dukun, orang Kristen nggak akan tertarik sama kamu. Karena perdukunan dan kaitan dengan roh-roh nenek moyang itu dengan terang-terangan ditolak oleh Alkitab. Tapi kamu akan diterima kalau kamu itu punya gelar pendeta, tapi punya kuasa seperti dukun dan roh nenek moyang. Dalam perdukunan, kamu ubah labelnya menjadi Roh Kudus. Selain kamu punya gelar pendeta atau gembala, kamu juga haruslah orang yang ekstrovert, jago bicara dan sangat karismatis, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Setelah itu, kamu buat saja kesaksian kamu bertemu Yesus dan mendapatkan mandat dari surga untuk melakukan sesuatu yang bombastis di dunia. Tuhan, kalau ini engkau bicaralah. Tuhan, kalau ini engkau bicaralah. Tiba-tiba saya lihat atap tempat saya doa itu hilang, Mek. Iya. Ada sinar terang benderang langsung dari langit, Mek. Terang benderang, Mek. Iya. Dan suara itu berkata, Daud, Daud, Daud. Saya kaget, Mek. Iya. Di situ saya baru sadar, ini betul-betul suara Tuhan. Wow. Nah, Daud, Daud, Daud. Jutaan manusia sudah menantimu. saya kaget. Dalam Alkitab, para nabi dan para rasul mendapatkan penglihatan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kamu nggak akan ditolak, tapi akan dipercaya bahwa kamu adalah pendeta atau gembala yang punya wibawa yang setara dengan para nabi serta para rasul. Setelah kamu buat klaim di mana-mana bahwa kamu mendapat penglihatan, kamu juga harus mampu berdusta. Dusta bahwa kamu itu bisa membaca masa depan seseorang. Tapi kamu jangan sebut itu sebagai dusta, melainkan nubuat. Lagi-lagi di Alkitab banyak kesaksian para rasul, para nabi itu bernubuat. Jadi kamu nggak akan diketahui kalau sedang berdusta. Selain klaim mendapatkan penglihatan dan kemampuan berdusta atau bernubuat, kamu harus menguasai dan berani mempraktikkan ilmu sugesti atau hipnotis untuk membuat kesembuhan mujizat palsu. Buatlah KKR mujizat. Otomatis orang-orang sakit akan datang. Dari sakit pinggang sampai sakit kanker, dari yang kecil sampai berat, akan datang ke KKR itu. Tapi di depan gerbang halaman KKR, kamu harus sediakan staf kamu yang sudah bisa memilih mana penyakit yang penderitanya bisa disugesti dan bisa terasa seperti sembuh, dan mana yang nggak bisa. Yang ringan itu seperti contoh orang yang penyakit-penyakit yang sakit pinggang, atau dia rabun saja matanya, atau dia itu ada pusing kepalanya. Kalau yang berat-berat seperti matanya buta 100%, lalu dia itu punya kaki yang sudah nggak ada, nah itu udah berat. Kamu nggak mungkin membuat mereka sembuh pura-pura kan? Jadi yang hanya bisa disugesti, yang sakit ringan-ringan, yang bisa terbawa emosi, bisa karena histeria, dia bisa seperti merasakan sembuh padahal enggak. Nah, yang bisa disugesti ini kamu taruh di posisi-posisi tertentu untuk nanti ketika mereka sudah terhipnotis dan tersugesti bahwa mereka sudah sembuh, staf kamu bisa membawa mereka maju ke depan untuk mengaku bahwa dia sudah sembuh. Haleluya. Ana, Ko Philip, apa yang terjadi? saudari kita ini mengalami sakit di pinggang karena Dengan cara begitu kamu akan dilihat sebagai pendeta yang spesial, yang berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain yang gak punya karunia mujizat kesembuhan. Tapi jangan lupa, semuanya harus dibungkus dengan label dalam nama Yesus. Ya jangan pakai nama Muhammad. Iblis hanya suka nama Yesus yang dimanipulasi oleh hamba-hamba iblis ini. Iblis itu suka Yesus dikejar-kejar sebagai pembuat mujizat. Nah, setelah penglihatan, nubuat palsu, mujizat palsu, yang terakhir adalah perpuluhan dan persembahan. Disinilah titik atau kunci kekayaan kamu. Pada dasarnya persembahan di Alkitab harus diberikan atas dasar syukur karena orang Kristen sudah diselamatkan. Tapi kamu jangan ikuti apa kata Alkitab. Kamu harus ajarkan bahwa kalau kita memberi persembahan, semakin besar persembahan kita, maka akan semakin besar berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Berikan persembahan, maka masalah akan selesai, penyakit akan disembuhkan, hutang akan dilunaskan, dan sebagainya. Intinya, persembahan itu bukan lagi sebagai syukur, sebuah kerelaan, dan sesuai kemampuan, enggak. Tapi sebagai investasi, sebagai umpan untuk memancing berkat dari Tuhan yang lebih besar lagi bagi orang-orang.
Gak perlu memberi secukupnya, harus beri semua kalau bisa, kamu tuntut begitu aja. Nah, itulah cara menjadi kaya dengan cara memanipulasi atau membodohi orang-orang Kristen di Indonesia. Tapi saya mau bilang, ilmu ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah masuk neraka lebih dulu daripada iblis. Ini jelas di Alkitab. Dalam Wahyu 19, yang masuk ke neraka duluan, yang paling pertama adalah binatang beserta dengan nabi palsu. Binatang adalah mereka, para penguasa dunia, yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Nabi palsu adalah ya seperti tadi, pendeta-pendeta yang menggunakan hal-hal seperti itu untuk menipu memperkaya diri. Jadi di Wahyu 19 yang pertama masuk neraka itu binatang serta nabi palsu. Barulah di Wahyu 20 iblis menyusul. Yang terakhir setelah iblis adalah orang-orang berdosa, penjahat yang tidak bertobat, percaya Yesus, dan maaf ya, termasuk orang Kristen yang jadi korban dari para nabi palsu atau para pengikut setia nabi-nabi palsu tadi. Nah, jadi itulah efek samping dari menjadi kaya dengan cara memanipulasi iman orang Kristen. Yang naif sih, bukan Kristen yang sejati. Kalau Kristen yang sejati, yang rajin belajar, yang suka menikmati pengajaran doktrin, yang setia sama Tuhan, intinya, itu nggak mungkin terpengaruh dengan nabi palsu. Tapi orang-orang Kristen yang KTP, yang naif gitu, yang ya apalagi yang bebal, yang nggak peduli dengan ajaran, mereka tuh paling gampang dimanipulasi itu, dan mereka banyak loh. Jadi kamu setidaknya nggak akan masuk sendirian lah ke neraka, tapi para pengikut kamu itu akan masuk juga bersama-sama dengan kamu. Semoga demikian, Tuhan berkati.